Kenapa sih arah tulisan di dunia ini bisa beda-beda? Maksud saya, kalau kita pikir-pikir lagi secara logis, bukankah jauh lebih gampang kalau dari zaman dulu banget, umat manusia itu kumpul terus sepakat milih satu arah yang seragam buat nulis dan baca? Kenapa sistemnya malah jadi saling bertolak belakang begini? Nah, jawabannya ternyata sama sekali bukan kebetulan loh. Semuanya itu bermuara pada tiga hal pokok yang sangat sederhana. Alat kuno, media yang dipakai, dan kebiasaan fisik manusia. Coba diingat-ingat satu konsep ini selama pembahasan kita nanti. Aturan tata bahasa dan arah baca yang sekarang kita ikuti dengan super ketat, sebenarnya itu cuma sisa-sisa atau bisa dibilang jejak dari teknologi zaman dulu. Secara nggak sadar, saat ini kita masih dikendalikan oleh cara kerja pahat, kuas, dan kertas papirus kuno. Oke, mari kita mulai perjalanan kita dari bagian pertama, bahasa Arab yang ditulis dari kanan ke kiri. Coba deh kita balik ke masa lalu, tepatnya ke Timur Tengah kuno. Ini adalah tempat lahirnya rumpun bahasa Semit, kayak bahasa Aram dan bahasa Arab. Bayangin Anda adalah seorang penulis di zaman itu. Sama kayak sekarang, mayoritas orang waktu itu kan lebih dominan pakai tangan kanan ya. Nah, coba rasain sensasi fisiknya. Tangan kiri Anda megang pahat, tangan kanan megang palu buat memahat huruf di batu yang super keras. Terus, bandingin rasanya kalau Anda nulis pakai pena dan tinta basah di atas lembaran papirus. Tantangan fisiknya beda jauh banget kan? Dan pastinya butuh trik atau solusi teknis yang beda juga. Dan disinilah letak kejeniusannya. Alasan kenapa mereka memahat batu dari kanan ke kiri itu ternyata sangat praktis. Kalau Anda pahat dari kanan ke kiri, tangan kanan Anda yang pegang palu itu nggak akan nutupin pandangan Anda ke huruf yang baru aja dibikin. Ini solusi teknik yang benar-benar brilian buat zaman itu. Gaya nulis kanan ke kiri inilah yang lama-lama berkembang jadi aliran tulisan bersambung yang luwes banget dan akhirnya sukses jadi standar paten buat bahasa Arab, Persia, Urdu, dan Ibrani. Keren kan? Lanjut, kita masuk ke bagian kedua, aksara Latin, kiri ke kanan. Sekarang, ayo kita nyebrang sedikit ke wilayah Mediterania, tempat asal mula alfabet Latin yang lagi kita pakai ini. Pernah dengar istilah Boustrophedon nggak? Nah, ini menurut saya salah satu fakta sejarah yang paling mengejutkan sekaligus agak lucu. Dulu, bangsa Yunani kuno itu ternyata nggak nulis dari kiri ke kanan loh. Mereka itu nulisnya bolak-balik. Coba deh bayangin ada sapi yang lagi ngebajak sawah. Dia jalan ke satu arah sampai mentok di ujung, terus balik badan, dan jalan lagi ke arah sebaliknya. Nah, persis kayak gitu cara orang Yunani awal nulis dan baca. Bener-bener zigzag. Tapi ya, metode sapi membajak ini ternyata nggak awet. Masuk sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, bangsa Yunani akhirnya bilang, oke, kita tetapkan standar dari kiri ke kanan secara permanen. Setelah itu, Kekaisaran Romawi mulai mengadopsi sistem ini buat alfabet Latin mereka. Dan seperti yang kita tahu, alfabet ini akhirnya menyebar ke seluruh penjuru dunia lewat ekspansi dan kolonialisme Eropa di era modern. Tapi pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin orang Yunani tiba-tiba ganti haluan secara drastis di abad ke-5 SM itu? Ini dia nih, momen ahanya. Poin krusialnya itu ternyata ada di media yang mereka pakai. Begitu kebiasaan memahat batu perlahan ditinggalkan, dan orang-orang mulai beralih nulis pakai tinta di atas kertas papirus, aturannya mau nggak mau harus diubah total. Tinta basah bikin arah kiri ke kanan jadi satu-satunya cara yang paling masuk akal buat orang yang nulis pakai tangan kanan. Coba aja bayangin kalau mereka maksa nulis dari kanan ke kiri, pasti pinggiran telapak tangan kanan mereka bakal nyeret tinta yang belum kering. Abis deh itu gulungan papirus, belepotan semua. Jadi gampangnya, cara kita nulis sekarang ini intinya cuma hasil dari inovasi kuno biar tangan nggak kena tinta basah. Masuk akal banget kan? Sekarang kita lompat ke bagian ketiga, Asia Timur, dari atas ke bawah. Oke, kita tinggalkan batu dan papirus, terus terbang ke wilayah Asia Timur. Di sini peralatannya beda lagi, dan tentunya bikin aturannya juga berubah drastis. Di Tiongkok kuno, mereka nggak pakai batu atau papirus gulung yang tebal. Media utama mereka itu potongan bambu yang panjang dan sempit, atau gulungan kain sutra. Karena medianya memanjang secara vertikal, ditambah lagi mereka nulis pakai kuas basah, secara otomatis gerakan pergelangan tangan mereka bakal mengayun bebas dari atas ke bawah. Nggak mungkin kan nulis menyamping di potongan bambu yang sempit. Cara kerjanya beneran elegan dan efisien. Gini logikanya, Anda mulai dari ujung paling atas, terus kuaskan karakter lurus ke bawah di satu kolom. Nah, pas kolom pertama udah penuh sampai bawah, pertanyaannya, tangan Anda harus pindah kemana biar nggak ngerusak tulisan yang tintanya masih basah tadi? Jawabannya gampang, Anda harus geser tangan ke kiri buat mulai kolom vertikal yang baru. Nah, sistem inilah yang nantinya jadi pondasi kuat buat tulisan tradisional di Jepang dan juga Korea. Yang bikin makin kagum, cara masa lalu dan masa kini itu ternyata bisa nyambung dengan harmonis. Coba lihat Jepang dan Korea di zaman modern ini. Mereka beradaptasi dengan sangat mulus loh.
Untuk segala urusan digital, ngetik di komputer, atau keperluan sehari-hari, mereka ya pakai standar internasional, horizontal, kiri ke kanan. Tapi, buat jaga warisan budaya mereka, kayak di karya sastra formal, kaligrafi, atau bahkan buku manga yang mungkin sering Anda baca, sistem kuno dari atas ke bawah itu tetap dilestarikan loh. Menarik ya? Dan ini bawa kita ke bagian akhir, bagian keempat, alat yang membentuk kata-kata. Dari 3 benua berbeda yang udah kita bahas tadi, semuanya narik kita ke satu kesimpulan besar yang sama. Kalau arah baca dan tulis itu bukan sekedar aturan bahasa yang kaku dari buku cetak. Sama sekali bukan. Itu semua adalah hasil dari evolusi panjang yang dibentuk oleh perpaduan teknologi, alat yang tersedia, dan budaya setempat. Bahasa tertulis itu nggak tiba-tiba jatuh dari langit lengkap dengan aturannya. Bahasa adalah penemuan fisik manusia yang sangat taktil. Muncul murni karena insting tangan manusia buat beradaptasi dengan material apapun yang lagi mereka pegang saat itu. Nah, dari semua cerita masa lalu tadi, ada satu pertanyaan besar yang bikin kita mikir keras nih. Kalau pahat batu sukses ngasih kita sistem kanan ke kiri, terus kertas papirus maksa kita nulis dari kiri ke kanan, kira-kira gimana ya layar sentuh, smartphone, dan keyboard digital di depan kita ini bakal ngubah evolusi cara kita berbahasa di masa depan? Apakah suatu saat nanti cara umat manusia menulis dan membaca bakal berevolusi lagi secara drastis? Bikin penasaran banget kan?